Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadratin sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti al barakat wa ta'ala wa sallam wa ila jami'i masyayikhina bil hajj wa bihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabat, para saudara-saudara kita muslimin rahimakumullah, keluarga besar, keluarga binaan, Rutan Bangkalan, Madura, Jawa Timur rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, terutama masih diberi hidayah. Kita masih bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Kita masih diberi kesempatan iktikaf di masjid ini dengan niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya iktikaf di masjid ini karena Allah. Kemudian juga kita masih diberi kesempatan untuk ngaji di tempat ini. Pada kesempatan ini menjelaskan tentang tayammum. Tayammum tentunya kalau sudah kita diperbolehkan dengan kriteria-kriteria yang ada, anggaplah kita sakit umpamanya, atau posisi kesulitan air dan sebagainya, tentu kita diperbolehkan untuk tayammum. Sekarang di antara syarat-syaratnya adalah ayyakuna biturabin. Tayammum harus pakai debu. Nah, seperti di samping kami di sini sudah ada debu. Kemudian ayyakuna tahiran, debunya harus suci. Ya, yang penting tidak kelihatan ada barang najis, itu sudah suci. Jadi debu-debu dimanapun, yang penting kita tidak mengambil di kandang lah, di halaman itu suci. Jadi kita mamanya ngambil di halaman atau di pasir bangunan barusan, itu tidak ada masalah. Yang jelas sudah tidak terlihat itu ada barang najisnya, itu sudah suci. Kemudian alla yakuna musta'malan. Tidak mustakmal. Artinya tidak digunakan. Sudah tidak digunakan untuk tayammum sebelumnya. Itu mustakmal namanya, sama dengan wudu itu loh. Jadi kalau sudah dipakai berarti tidak bisa dipakai lagi. Kecuali sudah banyak air. Jadi juga seperti itu, debu kalau sudah dipakai tidak boleh. Wa alla yukhalituhu daqiqun wa nahbuhu. Tidak boleh bercampur dengan tepung, artinya murni debu. Murni debu. Kemudian juga di sini wa ayyaqsidahu, harus diambil. Debunya harus diambil. Karena kalau wudhu kita itu kan bisa diambil air atau kita masuk ke dalam kan boleh. Kalau air, kalau kita wudhu, kalau Syafi'i loh. Kalau Syafi'i kita wudhu itu air diambil atau kita masuk ke dalam air boleh. Kalau tayammum harus diambil. Tidak boleh kita masuk ke dalam debu. Artinya anggota tayammum kita langsung ke bumi atau langsung ke debu, penyanter itu tidak boleh. Jadi harus diambil, debunya diambil. Kemudian juga
Jadi kalau umpamanya debu berterbangan, umpamanya ada gunung meletus, kemudian langsung diginikan, tidak bisa. Itu namanya bukan mengambil, tapi ada angin membawa, kemudian kita usap, maka tidak cukup. Harus diambil, debunya harus diambil. Kemudian juga muka yang diusap, kemudian tangan dua, dan sebelumnya harus najis-najisnya yang ada di anggota tayamum itu dihilangkan, dan harus tahu sudah arah kiblat. Dan yang perlu catatan lagi, tayamum itu harus dilaksanakan setelah waktu sholat masuk. Lain dengan wudhu. Kalau wudhu jam umpamanya asar, anggaplah jam 3. Sekarang jam 3 umpamanya. Kita wudhu jam 2 ada apa-apa kalau itu wudhu. Kalau tayamum baru adzan boleh kita tayamum. Jadi tidak boleh kita melakukan sebelum waktunya sholat. Jadi kiblat harus sudah tahu mana kiblat ini. Oh sana, sudah tahu sebelumnya. Jadi kita tidak repot-repot mencari arah kiblat lagi setelah tayamum. Sudah tahu bahwa kiblat itu ada di sana. Kemudian juga katanya di sini, setiap satu tayamum bisa digunakan sholat fardu satu. Lain kalau wudhu umpamanya kita wudhu zuhur digunakan wudhu asar, sholat asar, tidak apa-apa. Tapi kalau tayamumnya zuhur tidak boleh digunakan tayamumnya asar. Artinya sholatnya asar. Jadi harus tayamum lagi. Kemudian juga fardunya sekarang anak keluh. Jadi mindah. Fardunya tayamum adalah debunya diambil. Diambil. Dipindah dari tempat ini dipindah. Itu namanya fardunya tayamum. Kemudian asani niatul istibahah. Niat istibahah. Nomor 2 niat istibahah. Jadi niatnya tayamum dengan niatnya wudhu lain. Kalau niat wudhu itu adalah nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari. Niat saya berwudhu untuk menghilangkan hadas, Kalau tayamum bukan nawaitul tayammuma listibahati fardhis shalah. Saya niat tayamum agar boleh sholat, bukan li rafil hadasi, bukan, agar boleh melakukan sholat fardu itu. Kemudian wa yajibu qarnuha bid-darbi wastidamatuha ila masyi wajhihi. Niatnya itu dimulai pada saat mengambil debu. Mengambil debu niat itu sudah. Kalau wudu kan tidak. Jadi kalau tayamum mulai dari mengambil debu itu sudah niat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Terus niat itu tetap ada, tetap abadi sampai kita membasuh atau mengusap muka. Jadi seakan-akan niatnya itu pada saat kita mengambil debu dan pada saat kita mas'ul wajhi, mengusap muka. Itu niatnya ya. Itu diantaranya. Kemudian di sini fa inna wa bi tayammumihi istibahatal fardhi shalla bihil fardha wan nafla. Kalau umpamanya pada saat kita bertayamum itu niat saya tayamum untuk melakukan sholat asar umpamanya. Kalau niat seperti itu, maka kita boleh melakukan sholat sunnah. Boleh melakukan sholat sunnah. Kemudian umpamanya niat mau sholat secara mutlak, niat saya tayamum untuk sholat agar boleh sholat, berarti itu yang diperbolehkan itu adalah cuma sholat itu. Artinya tidak boleh melakukan sholat fardu. Berarti umpamanya mutlak sholat sunat yang bisa dikerjakan. Karena tadi mendaftarkan diri tidak memakai pendaftaran sholat fardu. Berarti kalau pada saat kita tayamum itu tidak mendaftarkan diri sholat fardu, artinya sholat secara umum yang bisa dilakukan ada sholat sunnah. Sholat fardu tidak bisa.
Makanya yang lebih bagus itu daftar sholat fardu, yang lain ikut, yaitu sholat sunat ikut. Kemudian yang ketiga mashu wajhihi, mengusap muka. Ar-rabi'u mashu yadayhi ilal mirfaqaini. Kemudian yang keempat adalah tangan 2 sampai jengkol. Al-khamisu at-tartibu bainas mashataini. Yang kelima adalah tartib. Jadi tartib itu termasuk termasuk keharusan. Saya sekarang praktek murni tayamum ya. Karena ada pekerjaan tayamum dan wudu itu kumpul kan bisa. Tepan berdesi sana kan? Ada. Lihat sanaku. Jadi itu dari hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Jadi sebelumnya kita siap debu dulu. Kadang-kadang kan kita tidak sakit tapi orang tua kita sakit yang memerlukan perawatan dari seorang anak. Sehingga kita harus memberi arahan kepada orang tua untuk tidak meninggalkan sholat dengan cara bertayamum tadi. Karena ini adalah kewajiban seorang anak untuk mengarahkan orang tua agar tidak meninggalkan sholat dengan cara seperti tadi. Yaitu kalau tidak bisa wudu maka kita harus jalan yang kedua, yaitu cara ngampui. Jadi sebelum kita bertayamum siapkan dulu debunya. Disiapkan. Kita berbicara tentang Syafi'i ya, tidak berbicara mazhab lain. Kalau mazhab lain kan tidak repot-repot debu. Kita kan biasa-biasa ya, setiap harinya ikut mazhab Syafi'i. Kita siapkan debu, tidak repot. Ambilkan debu meskipun ini tidak penuh kan tidak ada masalah. Yang penting ada debu ini. Jadi disiapkan debu yang suci. Jadi debu yang suci kita siapkan. Pada saat kita bertayamum posisi terserah. Yang penting kita sudah siap. Ini kita siap umpamanya pada saat posisi kesulitan air. Jadi bisa saja kan kesulitan air, maka kita ini pertama debu diambil bersama dengan niat. Jadi ini bismillah biasa, kita harus bismillah kan. Sunat-sunatnya banyak sebenarnya. Termasuk umpamanya kita siwak dulu, tentu itu adalah sunat. Bismillah itu jadi keharusan. Artinya kita sebagai muslim untuk mengerjakan sesuatu yang seperti ini kita basmalah dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim kita ambil ini. Dan kita sudah niat ini. Niat, umpamanya kita bahasa Madura lah. Atau bahasa Indonesia. Niat saya bertayamum untuk melakukan sholat fardu. Pada saat ini, kalau umpamanya ini terlalu banyak, diusahakan jangan terlalu banyak, karena bisa makruh. Diusahakan, ini kan, ini niat tetap ada, artinya niat saya bertayamum untuk melakukan sholat fardu. Kemudian langsung diusap di sini. Umpamanya langsung diusap. Jangan disampai debu jangan sampai jatuh di tempat ini, karena ini menjadi mustahil ya. Jadi makanya disingkirkan. Jadi begini, dari atas dulu. Ini niat masih ada loh, niat saya tayamum.
tadi niat saya tayamum untuk menghilangkan atau niat saya tayamum untuk melakukan sholat fardu. Sudah cukup ini. Jadi sudah cukup ya. Tidak usah, yang penting ini. Lah ini mustakmal ini. Jadi ini mustakmal sudah. Ini mustakmal, katanya tadi tidak boleh debu yang mustakmal. Jadi ini mustakmal. Ini sekarang setelah ini kan kedua tangan. Ini dihilangkan dulu. Tidak usah kita sudah bersih total, tidak usah, yang penting sudah usaha hilang, sudah hilang. Sekarang tinggal tangan. Tidak usah niat lagi, cukup tadi itu. Jadi pada bengkala wudu, kita berwudu kan cukup pada saat awal. Pada saat awal kita berwudu kan. Ya. Setelah itu tangan ambil lagi. Terlalu tebal umpama terlalu banyak debunya, kita usahakan dibuang. Dengan cara bagaimana? Dibuang ke sini. Sekarang yang kanan dulu itu sunat. Sama dengan wudu, yang kanan dulu. Jadi kalau hal yang baik kita usahakan yang kanan. Kita masuk masjid yang kanan, kita masuk rumah yang kanan. Kita masuk, kalau seperti masuk jeding yang kiri, keluar dari masjid yang kiri dulu, yang kanan diusahakan di belakangan dulu nanti. Nah ini kan sudah debu, ini debu sudah. Nah ini, yang debu di kiri adalah untuk tangan yang kanan. Nah ini. Ini kan yang kiri, apa yang kanan masih ada debu. Sudah selesai. Artinya sudah selesai ini. Langsung kita sholat. Jangan masih jangan ditunda loh. Jadi antara tayamum dan sholat itu jangan terlalu lama. Jangan tidak sama dengan wudu. Jadi langsung, artinya tidak boleh ditunda-tunda. Jadi langsung. Kemudian kalau umpamanya mau sholat qobliyah, qobliyahnya nanti. Jadi sholat zuhur dulu, qobliyah dilakukan setelah sholat zuhur. Ba'diyah dilakukan setelah sholat zuhur. Kenapa kok itu? Kok tidak qobliyah dulu? Karena takut terlalu lama, tidak boleh. Jadi harus langsung sholat. Jadi qobliyah dilakukan setelah sholat kan tidak ada masalah. Waktunya qobliyah itu adalah setelah waktunya sholat masuk sampai habis waktunya sholat. Seperti isya. Qobliyah isya itu mulai waktu adzan isya sampai nanti sebelum subuh. Kalau ba'diyah setelah melakukan sholat isya sampai nanti hampir subuh. Sama dengan semua itu. Qobliyah sholat seperti itu semua waktunya. Jadi waktunya seperti itu. Ya. Sekarang kalau umpamanya antara wudu dan tayamum bercampur bisa saja. Contohnya umpamanya di sini dibungkus oleh dokter. Apa namanya kalau dibungkus itu? Begini umpamanya diperban umpamanya. Sama saja. Ini umpamanya satu kelan yang di sini anggota wudu. Nah, karena ada masalah. Maka kita normal wudu yang muka, normal wudu dulu. Kemudian setelah muka, kemudian kan tangan kan. Tangan yang sembuh. Kemudian tangan yang dibungkus. Maka kita tayamum. Langsung umpamanya ini sudah tidak basah lagi. Kita tayamum. Muka, kemudian tangan dua lengkap. Tangan dua lengkap ya. Setelah itu meneruskan wudunya. Setelahnya tangan apa? Rambut. Kemudian telinga, kemudian kaki. Jadi tayamumnya itu disesuaikan dengan waktunya fardunya wudu itu. Jangan diambil terakhir. Ini kalau wudu. Kalau umpamanya adus, tidak ada masalah. Umpamanya jenengan di sini dibungkus, sekarang mau adus karena junub.
Karena kadang-kadang orang junub itu meskipun di sini patah, masih bisa saja kumpul dengan istrinya. Karena bukan ini yang diperlukan. Kan iya. Kalau yang itu yang patah bahaya. Tidak bisa digunakan. Kalau kakinya patah, bisa juga masih. Kalau tangannya patah, masih bisa. Yang penting bukan burungnya yang patah. Kalau burungnya yang patah gak bisa. Makanya kalau umpamanya junub mau tayamum, mandi dulu kemudian tayamum boleh. Atau tayamum dulu kemudian mandi boleh. Umpamanya di sini tidak bisa di tempat apa, di sentuh air. Maka kita kan tayamum. Jadi boleh-boleh saja dalam Islam, tidak menjadi kerepotan. Ya, kalau tidak ada sama artinya kita tayamum. Caranya tayamum bagaimana? Ya sama dengan tadi. Bani palu puluhan ng tania. Sama dengan tadi. Jadi tayamum dengan cara yang tadi itu adalah gantinya wudhu dan hadas besar atau mandi. Caranya dengan cara yang sama. Monggo yang mau praktek disilakan. Monggo maju-maju artis-artis ini. Oh enak dengan pada. Coba langsung. Nah. Coba langsung ya. Enggak luatin nih. Si. Apa Pak? Enggak apa. Lah beda. Hari. Sambil tak melarat nah. Oke, biar teman. Terus. Beberapa langkahnya disebutkan dulu. Beberapa langkahnya. Iya. Sekian sadar, boleh boleh saya coba. Langsung aja. Bahasa Jerman enggak apa-apa Madura. Jadi dulu video, Pak. Ya, ada apa-apa Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Napa nih kita yang ngerosakin Pak Ustadz nih kan bab tayamum. Siapa? Aduh, ini. Ya, ada apa-apa, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum al-istihati fardhis shalah. Kan harus sebut lagi nih kan. Cek salat asar, cek salat zuhur dari gigi. Pertama-tama langkah pertama nikah jabuna Pak Ustadz ki guru ngambil hampir mah ngalah muntut tanah debu. Jadi debu. Terus secara singkat kedua langsung dari Kang. Kan masuk niat nih Kang. Dan nih Kang. Ya, coba langsung niat. Tak betul. Enggak apa-apa, langsung penyeting aja. Enggak madur enggak apa-apa. Niat daula tayammum karena Male-oleh melaksanakan salat fardu. Male-oleh salat fardu. Mari oleh salat fardu. Karena Allah Taala. Semungkin kebanyakan lu nikah pada nikah. Iya, lengan deh. Mari nikah. Langkah kedua, nikah langsung muah. Dia kena benih bah kerau. Dia nikah. Dari atas, pun atas. Iya, cepet dah. Terus merata. Oke. Muter sampai di sini. Dia nikah. Oke. Mari dah nikah barang mustakmal. Mari yang perlu diingat niatnya tetap ada kan? Tetap badang. Oke. Jadi apa no? Empon akanlah lebaran mustakmal. Cek saya bersihkan dulu cepon. Yang penting lo merasakan hilang. Pas kedua, dan ini boleh. Kan kita pakun niat nih, kita cukup sekalian niat nih kan. Ini Kang. Kenapa nih kan harus kelaku bang sekanan. Ya pun Pak Ustaz. Mun punya lu pada nikah. Ngaji. Sekanan dulu. Ngalek pengalek nih Kang. Pada nikah. Ini kaki pambolik dia nih kan nih. Gitu nih. Pamare dari Kang. Gete. Situng ciling lagi jangan.
Benih tak sulat kula mate di oding sampean dan kula. Ada nikah. Oh. Pon nikah lelestari nikah. Jadi kaki. Pon kelakong Pak. Alhamdulillah. Rosak murah. Gonjol. Mau benar teh. Amin Pak. Alhamdulillah seperti itu caranya ya. Alhamdulillah sudah tahu. Ini ilmu kan, Oh, rutin. artinya kita harus tahu. Baiknya. Sekarang dibuka pertanyaan yang berkaitan dengan tayamum ataupun mungkin ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tata cara ibadah yang diterangkan kemarin pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa sebelumnya bisa ditanyakan, monggo diaturi. Oke. Mungkin ini Pak ya, kan sholat itu kan nggak bisa ditinggal ya Pak ya. Sholat kan nggak bisa ditinggal. Nah, tapi ini teramat sangat terpaksa, teramat Ya sudah langsung. ya, teramat sangat terpaksa Pak Yai. Artinya dokter itu tidak memperbolehkan satu kena air. Yang kedua tidak boleh kena debu. Tidak boleh berarti tidak boleh bertayamum karena habis operasi mata. Ini yang terjadi sama saya. Ah, berarti tangan saya harus steril semua, Pak Yai. Tidak boleh bertayamum semuanya. Ini apa yang harus saya lakukan? Ya. Ini yang pertama, Pak Yai. Terus yang kedua, saya biasa melakukan sholat sunat. Artinya ya rawatib, tahiyatul masjid, juga wudhu. Pada saat itu sudah berjamaah, maka saya melakukan langsung berjamaah. Apakah sholat sunat wudhu saya, tahiyatul masjid saya, rawatib qoblal saya bisa saya lakukan setelah sholat fardu? Mungkin itu Pak Yai, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tidak bisa pakai air, tidak bisa pakai debu. Ini adalah dari dokter. Yang pertama, dokter itu tetap dalam ajaran Islam tetap menjadi pegangan. Kalau orang sakit itu kata dokter tidak boleh pakai air dan debu, maka harus diikuti. Bagaimana sholatnya? Sholat lihurmatil waktu namanya, untuk menghormat waktu. Artinya tetap melakukan sholat, meskipun dia tidak bisa wudhu, tidak bisa tayammum, tetap lakukan sholat. Usolli fardhu dhuhri lihurmatil waktu lillahi ta'ala. Niat saya sholat zuhur untuk menghormat waktu karena Allah Ta'ala. Nanti diganti, nanti diulang lagi maksudnya. Diulang lagi, artinya nanti kalau sudah normal, sudah boleh dari dokter untuk air ataupun debu, maka kita boleh melakukan sholat. Cuman kalau kasus seperti ini kita ulang pada saat kita sudah pakai air, artinya sudah pakai wudhu. Jangan tayammum dibuat mengulang lagi, jangan. Jadi ambil yang air. Kemudian yang kedua, masalah sholat tahiyatul masjid dan sunat wudhu atau bahkan qobliyah. Apakah kalau mamanya kasus tadi dari jedeng, dari tempat wudhu langsung ke masjid, ternyata sholat fardu sudah dimulai. Bagaimana sholat tahiyatul masjid saya? Bagaimana sholat wudhu saya? Sholat tahiyatul masjid dan sunat wudhu sudah masuk dalam sholat fardu itu. Sudah masuk. Tidak usah mengulang lagi. Tidak usah sholat nanti, tidak usah. Cukup sudah. Jadi sholat fardunya itu sudah dianggap tahiyatul masjid. Dan sudah dianggap sunnatul wudhu. Kalau qobliyah tidak apa-apa dikerjakan setelah sholat. Jadi qobliyah umpamanya zuhur, ternyata sudah dimulai jamaah, maka nanti sholatnya setelahnya sholat fardu itu. Ya, ada satu lagi, monggo. Cukup, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kita sudah tahu seperti itu. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.